seluruhnya, suara Bapak sudah menggelegar dari beranda. Berangkatlah engkau berguru ke sekolah. Jangan hanya bermain-main di sungai. Begitu selalu. Aku melangkah dengan kaki diseret. Kenapa aku harus pusing dengan buku-buku saat teman-temanku asyik berburu-buru? Kadang aku merasa Bapak itu pria yang sangat pelit. Kemarin sore, ia pulang dari danau. Jarinya basah. Dan ia membawa pulang 2 ekor ikan merah yang cukup besar. Aku sudah membayangkan Bunda akan memasak gulai ikan yang lezat untuk kami makan sepuasnya. Tapi apa yang terjadi? Bapak menyuruh Bunda hanya memasak 1. Yang 1 lagi biar kujual ke pasar. Katanya datar. Tanpa melihat wajah kecewaku. Selalu begitu. Perkara pakaian dan makanan, Bapak seolah selalu menahan-nahan. Apa salahnya kami makan enak sesekali? Musim panen kopi tiba. Seminggu ini, punggung Bunda dan Bapak pasti pegal luar biasa. Dari pagi buta sampai petang, mereka memetik biji-biji kopi, menjemurnya, lalu mengemasnya. Tadi malam, kulihat mereka menghitung uang hasil penjualan kopi di bawah lampu minyak. Aku berharap bulan ini jatah jajanku ditambah, atau setidaknya aku dibelikan sepatu baru. Sepatuku sudah mangap di bagian depannya. Tapi lagi-lagi harapanku kosong. Bapak membagi uang itu ke dalam 2 lipatan. Ini kita simpan sebagian. Gumam Bapak kepada Bunda. Iya Pak, sebagian lagi biar jadi pusaka untuknya nanti. Balas Bunda pelan. Pusaka apa? Tanah saja kami punya cuman sepetak. Aku tidur dengan perasaan dongkol. Namun, Bapak sempat bercerita bahwa padi di sawah kami tumbuh subur. Kalau tidak dimakan hama, setidaknya kita peroleh 3 bumbun, kata Bapak sambil tersenyum tipis. Ia bahkan sudah berangan-angan untuk menjual 1 bumbun, sekedar agar ia bisa membeli tembakau kesukaannya dan pucuk enau untuk Bunda. Aku hanya diam mendengarkan. Hancur, semuanya hancur. 3 hari lalu, hama wereng dan tikus menyerang sawah kami dengan ganas. Padi yang sudah mulai merunduk, habis tak bersisa. Tak ada 3 bumbun, tak ada tembakau untuk Bapak, tak ada pucuk enau untuk Bunda. Rumah kami sunyi senyap. Bapak lebih banyak duduk merenung di tangga kayu depan rumah, memandang kosong ke arah jalan. Bunda sering kulihat menyeka sudut matanya yang diam-diam menitikkan air mata di dapur. Melihat keadaan ini, aku membulatkan tekad. Uang sekolahku untuk bulan depan belum dibayar. Aku tak ingin menyusahkan mereka lagi. Besok, aku akan bilang pada Bapak bahwa aku akan berhenti sekolah dan ikut bekerja di ladang orang saja. Lagi pula, apalah gunanya ilmu pengetahuan kalau untuk makan sehari-hari saja kami harus menangis. Hari ini adalah hari yang meruntuhkan duniaku. Sebuah pembalikan yang membuatku sadar betapa buta dan bodohnya aku selama ini. Pagi tadi, saat Bapak
balai desa. Aku masuk ke kamarnya, berniat mencari secari kertas untuk menulis surat pengunduran diri dari sekolah. Di atas meja kayunya, aku menemukan buku catatan lusuh yang biasa ia bawa. Lembarannya terbuka, bukan berisi catatan utang atau harga kopi, melainkan sebuah tulisan tangan yang kasar namun terbaca jelas, berbentuk seperti puisi. Mataku nanar membacanya. Bapak menulis tentang ikan merah yang ia jual, tentang uang kopi yang ia simpan dengan susah payah bersama Bunda. Di sana tertulis, "Ku cari bersusah payah. Aku tak akan pelit memberinya kepadamu. Ku juallah seekor, supaya ada bekal hidupmu. Kusimpanlah itu sebagian, menjadi pusaka untukmu." Tubuhku gemetar. Selama ini, aku mengira ia pelit. Ternyata, pusaka yang mereka maksud malam itu bukanlah emas dan tanah, melainkan bekal pendidikanku. Bapak rela menahan lapar, rela menjual ikan dan hasil panen, demi memastikan aku tidak putus sekolah. Lalu, di baris paling bawah, tintanya tampak pudar, seolah ditetesi air mata. Oh, yang Maha Penyayang, yang mendengar semua ucapanku ini, aku mohon kepadamu, terangilah sanubari anak ini. Aku jatuh tertunduk di lantai kamar Bapak dan menangis sejadi-jadinya. Betapa berdosanya aku saat aku sibuk mengutuki nasib dan menganggapnya kikir. Bapak justru mengadahkan tangannya di keheningan malam, mendoakan sanubariku agar terang, mendoakan masa depanku yang sedang ia perjuangkan mati-matian. Niatku untuk berhenti sekolah ketika menguap digantikan oleh rasa sesal yang teramat dalam. Mulai hari ini, aku bukan lagi anak kecil yang suka mengeluh karena disuruh belajar. Pagi-pagi, saat Bapak mengingatkanku untuk berangkat berguru ke sekolah, aku meraih tangan kasarnya dan menciumnya lama. Ia tampak terkejut, namun matanya yang mulai sayu menyiratkan kelegaan. Aku berjanji pada buku harian ini dan pada diriku sendiri, aku akan menyerap semua ilmu pengetahuan seperti spons. Aku tidak akan lagi bermain-main menghabiskan waktu. Aku tahu, suatu kelak Bapak akan menjadi tua renta dan pandangan Bunda akan semakin merabun termakan usia. Bila saat itu tiba, aku bersumpah, bukan lagi mereka yang harus bersusah payah mencari sandang dan pangan. Engkau telah menerangi sanubariku. Tuhan,